Qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim al-ayah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak mendapatkan pujian dari kita. Dialah yang berhak mendapatkan pujian dari makhluknya dari segala sisi, dari segala arah. Dialah yang berhak mendapatkan pujian. Lalu bagaimana makhluk ketika seseorang mempunyai kelebihan kada wa kada, apakah dia berhak mendapatkan pujian? Maka para ulama bersepakat bahwasanya ketika makhluk memuji, melihat seseorang, mengagumi seseorang, maka disitulah harus melibatkan Allah. Karena kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang, kepada makhluklah, kepada makhluknya, karena dialah karena Allah lah yang, karena izin Allah lah dia mendapatkan karunia-Nya. Maka ketika kita melihat keagungan, kelebihan seseorang, maka libatkan Allah. Maka disarankan ketika melihat seseorang, maka bilang Masya Allah wa tabarakallah. Maka dengan rahmat dan karunia-Nya dia bisa mendapatkan kelebihan. Dan senantiasa kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa mendapatkan, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan ridhonya. Berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima ma'na Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat dan 99 rahmat Allah simpan, dan Allah berikan satu rahmat kepada makhluknya di muka bumi ini. Akan tetapi Allah memberikan satu rahmat kepada kita, kita bisa menikmati yang begitu luas, begitu agung rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat kepada kaumnya, membawa rahmat kepada umatnya, dan umumnya membawa rahmat kepada seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Memberikan rahmat kepada umatnya, kepada jin, kepada tumbuhan, kepada hewan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat bagi kita semua. Lalu pertanyaannya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita, kehadiran kita di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, sudahkah kita menjadi rahmat bagi sekitar kita? Khususnya bagi keluarga kita, anak kepada orang tua kepada anaknya. Sudahkah kehadiran kita menjadikan rahmat atau ujian? Karena Rasulullah SAW dihadirkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat bagi seluruh alam. Oleh kita bisa memahami bahwasanya rahmat adalah kasih sayang, cinta, simpati dan toleransi. Kita hidup bermasyarakat dengan berbeda karakter, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh toleransi. Kita dengan orang tua, dengan anaknya bisa melihat bahwasanya mereka berbeda karakter. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arufu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia dari perempuan dan laki-laki. Wa ja'alnakum syu'uban. Allah
Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa, bernegara. Ada Malaysia, ada Indonesia. Kita diciptakan dengan bersuku-suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, suku Padang, berbeda karakter. Untuk apa Allah menciptakan ini semua? Qala ta'ala li ta'arafu, untuk saling mengenal, saling memahami, saling toleransi. Bagaimana di tengah-tengah kita, di lingkungan kita yang notabene berbeda karakter, berbeda prinsip, berbeda pemahaman, tetapi kehadiran kita harus menjadikan rahmat. Berbicara tentang rahmat, kita senantiasa mendengar nasihat khatib yang ada di mimbar ini, al-jama'atu rahmah. Islam adalah rahmat, agama adalah rahmat, hidayah adalah rahmat. Allah memberikan hidayah kepada semua manusia yang ada di bumi ini, muka bumi ini. Akan tetapi bagaimana kita mengambil hidayah itu? Seberapa kuat kita mengambil hidayah itu? Itulah adalah rahmat. Hidayah adalah rahmat yang diberikan kepada kita. Bulan Ramadan ada rahmat. Masjid-masjid adalah tempat hidayah. Tapi bagaimana kita mengejar hidayah itu? Sampai mana kita mengejar hidayah itu? Di tengah-tengah kita orang tua dengan anaknya yang berbeda karakter, berbeda prinsip. Terkadang ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai keinginan untuk anak kita, mempunyai keinginan yang tinggi, mempunyai keinginan ketika kita punya anak, mempunyai anak yang saleh dan salehah. Tetapi pertanyaannya ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah saleh? Kita mempunyai keinginan anak agar rajin ke masjid, rajin salat, rajin beribadah. Pertanyaan, apakah kita sudah rajin beribadah, rajin salat? Itu adalah rahmat yang Allah berikan. Anak kita yang hadir di tengah-tengah kita adalah rahmat yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai Allah titipkan keluarga kita menjadikan ujian. Jadikanlah rahmat di tengah-tengah kita. Jangan sampai kama qala ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum sebelum dia merubah dirinya sendiri. Terkadang kita sebagai orang tua, kita sebagai musyrif, kita sebagai guru ingin merubah santrinya, ingin melihat santrinya baik, ingin melihat anaknya baik, tetapi lupa membaca diri kita sendiri. Lupa bahwasanya kita juga harus baik sebelum kita mempunyai keinginan di tengah-tengah kita baik. Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum dia merubah dirinya sendiri. Oleh karena itu ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, yang penuh rahmat, yang penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kesempatan kita untuk beribadah. Ya, dan kami mengajak kepada ikhwan semuanya, kepada kita khususnya orang tua, para musyrif, para asatid, agar senantiasa introspeksi diri. Jadikanlah kehadiran kita di tengah-tengah kita, kehadiran kita di tengah-tengah anak kita, keluarga kita, santri kita, kehadiran kita adalah rahmat bagi lingkungannya. Oleh karena itu, inilah bulan suci Ramadan, kesempatan emas bagi kita untuk memperbaiki apa yang kurang. Karena bulan suci Ramadan penuh berkah, penuh rahmat. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu selebar-lebarnya.
Inilah yang bisa kami sampaikan, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.